Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Materi Pendidikan Pancasila Bab 4, Kelas 12, Kurikulum Merdeka. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4, Kelas 12-2 dari SMA Negeri 84 Jakarta, dengan saya sendiri, Raihani Masafi Yusuf, dan juga teman-teman saya yang ikut serta membantu dalam video ini, yaitu Abu Amar Yasser, Haikal Azari, Kamilia Anwar, M. Arif Yudetama, dan juga Putri Andini. Apa sih tujuan pembelajaran dalam materi kali ini? Tujuan pembelajaran dalam materi kali ini yaitu dapat menemukan alasan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif, dapat mengetahui siapa itu generasi solutif, dan juga dapat merancang suatu gagasan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tahukah kamu, hak dan kewajiban warga negara seharusnya berjalan seimbang, namun masih sering terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang menimbulkan konflik serta hilangnya rasa keadilan. Kondisi ini membutuhkan peran generasi solutif yang mampu berpikir kreatif, inovatif, dan menjadi pelopor dalam menegakkan hak serta kewajiban demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan adil. Pertama-tama, kita akan membahas pelanggaran hak terlebih dahulu. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat universal, serta diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin kebebasan dan keadilan. Pelanggaran hak dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pelanggaran hak sipil, pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Setiap jenis pelanggaran memiliki dampaknya sendiri terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran hak sering disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kurangnya pendidikan tentang hak asasi. Ketidakpahaman akan hak-hak ini berkontribusi pada meningkatnya kasus pelanggaran. Yuk kita identifikasi hak kita. Dalam perlindungan HAM, terdapat hak non-derogable, yakni elemen HAM yang tak dapat direnggut dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28I, Cek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Hak yang terdapat pada undang-undang tersebut berupa 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk tidak disiksa, 3. Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, 4. Hak beragama, 5. Hak untuk tidak diperbudak, 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan yang ketujuh, hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Apa saja dampak pelanggaran hak? Dampak pelanggaran hak dapat sangat merugikan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, hingga meningkatnya ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang mengalami pelanggaran hak seringkali mengalami trauma yang berkepanjangan dan hilangnya rasa aman. Pelanggaran hak bisa berupa tidak diberi kesempatan berpendapat, diskriminasi dalam pendidikan atau pekerjaan, perampasan kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlakuan tidak adil di depan hukum, tidak mendapatkan hak atas rasa aman. Bagaimana sih cara menghadapi pelanggaran hak? Pendekatan pencegahan menjadi penting untuk menangani pelanggaran hak. Edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum membantu individu memahami hak-hak mereka dan menuntut keadilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelanggaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah situasi di mana individu atau kelompok tidak memenuhi tanggung jawab hukum, sosial, atau moral yang seharusnya dilakukan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan konflik dalam masyarakat. Bisa dilihat dari tabel ini, bahwa setiap individu mempunyai kewajibannya masing-masing yang harus dijalankan. Dampaknya juga bisa macam-macam loh, mulai dari kehidupan sosialnya terganggu, menurunnya kualitas hidup bersama, timbulnya egoisme dan individualisme, serta paling parah rusaknya tatanan sosial dan hukum masyarakat bisa kacau, jika kewajiban seperti taat hukum, menjaga kebersihan, toleransi tidak dijalankan. Bagaimana sih agar kita bisa mendorong pemenuhan kewajiban? Pemenuhan kewajiban dapat dicapai melalui penegakan hukum yang konsisten dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Program berbaris komunitas dapat meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu generasi solutif. Generasi solutif adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi konstruktif terhadap masalah sosial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial dengan keterlibatan dalam organisasi non-pemerintah dan kampanye sosial. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan dan menyuarakan hak. Berikut adalah cara merancang gagasan yang solutif. Identifikasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi, menganalisisnya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Kamu bisa memberikan gagasan solutif dengan cara renungkan. Yang pertama, rancang, bangun, dan menerapkan. Rancang, amati apakah adanya pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban di sekitarmu. Buatlah sebuah gagasan. Yang kedua, ada bangun. Buatlah diskusi terbuka yang melibatkan banyak pihak yang akhirnya menciptakan sebuah solusi baru. Yang terakhir, ada menerapkan. Laksanakan solusi yang sudah dibangun. Nah, kali ini aku akan mencontohkan cara mempraktikkan renungkan dalam kegiatan di sekolah. Pertama adalah tahap rancang. Pada tahap ini, kita harus menemukan masalah yang ada di sekolah. Contohnya, banyak siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Dari masalah ini, kita merancang solusinya, yaitu membuat program kebersihan kelas dan sekolah. Tahap kedua adalah bangun. Setelah masalah dan solusi ditemukan, kita membuat program nyata. Contohnya, membagi jadwal piket kelas, menyediakan tempat sampah terpilah, serta memasang poster himbauan kebersihan di kelas. Tahap terakhir adalah terapkan. Pada tahap ini, semua program yang dibuat dijalankan. Misalnya, siswa menjalankan piket sesuai jadwal, guru ikut memantau, dan sekolah memberikan evaluasi mingguan, bahkan bisa ada penghargaan bagi kelas terbersih. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dengan rancang, bangun, dan terapkan, kita tidak hanya menyelesaikan masalah kebersihan, tetapi juga belajar bertanggung jawab, disiplin, dan menumbuhkan sikap gotong royong. Jadi, metode ini bisa dipakai untuk berbagai kegiatan di sekolah lainnya. Di kesimpulan pada materi kali ini, yaitu generasi solutif menjadi harapan dalam mengatasi persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang masih sering terjadi di masyarakat. Dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, generasi muda dapat merancang langkah nyata seperti menghargai hak orang lain, menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta memberi teladan dalam menaati aturan. Kehadiran generasi solutif diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.